Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri di Kabupaten Lahat jatuh dan tenggelam ke sungai. Seorang polisi menganiaya seorang perempuan yang merupakan mantan pacarnya hingga terluka. Cegah stunting, Kepala BKKBN tinjau program gerakan orang tua asuh di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, kita awali informasi pertama. Sepasang suami istri di Kabupaten Lahat jatuh ke sungai dan terseret arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Petugas Basarnas dan BPBD Kabupaten Lahat mengevakuasi jenazah Asnawati yang tewas terseret arus aliran sungai di Desa Tanjung Simpur, Kabupaten Lahat pada Minggu sore. Petugas harus menandu jenazah korban menggunakan batang kayu lantaran jarak penemuan korban tak bisa dijangkau menggunakan kendaraan. Asnawati terseret arus saat menyeberangi sungai dengan cara berjalan kaki bersama sang suami. Saat keduanya melintasi aliran sungai, mereka tak menyangka air bah tiba-tiba datang, membuat Pak Sutri ini terseret arus. Sang suami yang bernama Bahri terlebih dahulu ditemukan pada Senin lalu dengan kondisi meninggal dunia. Sementara Asnawi ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi yang sama. Jenazah Asnawati ditemukan sekitar 7 km di Semak Belukar dan Bebatuan, tepatnya di Desa Tanjung Sirih pada Selasa siang kemarin. Dari operasi SAR Gumai Uluk, Kabupaten Lahat untuk 55 dengan jarak radius 1,55 km dari lokasi korban terseret hanyut. Kemudian korban dibawa ke rumah duka. Untuk unsur yang terlibat dari Basarnas Kota Pagar Alam, BPBD Lahat, TNI Polri, dan masyarakat serta perangkat desa. Jenazah keduanya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Petugas Basarnas mengimbau pada masyarakat agar selalu berhati-hati saat menyeberangi sungai agar hal serupa tidak kembali terjadi. Muhammad Ardi melaporkan dari Kabupaten Lahat. Ya, seorang bocah perempuan berusia 10 tahun ditemukan tak bernyawa di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Sebelumnya korban terjatuh dari atas jembatan. Naura Putri Nurul, bocah yang terjatuh dari atas jembatan dan tenggelam di Sungai Komering, akhirnya berhasil ditemukan pada Rabu siang. Jasad bocah perempuan berusia 10 tahun itu ditemukan tim SAR gabungan mengapung di tepi Sungai Komering di Desa Sukanegara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Titik penemuan jasad korban berjarak sekitar 32 km dari tempat korban terjatuh. Tim SAR gabungan Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur langsung mengevakuasi jasad korban dari sungai. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak dilakukan visum karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh. Jasad siswa kelas 3 sekolah dasar itu berhasil ditemukan setelah 4 hari dilakukan pencarian. Korban ditemukan dalam keadaan mengapung di pinggir sungai. Selanjutnya korban kita evakuasi. Setelah dievakuasi, korban kita bawa ke rumah duka. Untuk jarak ketemunya korban, berapa jauh, Pak? Sebelumnya, korban yang diduga lepas dari pengawasan orang tuanya ini bermain seorang diri di atas jembatan Desa Bantan, Kecamatan Buai, Pemuka, Peluing, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Namun saat berdiri di dekat pagar jembatan, tiba-tiba korban terpeleset dan terjatuh ke Sungai Komering. Tubuh korban menghilang, terseret derasnya arus sungai. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Seorang polisi berpangkat Bribka yang berdinas di Polrestabes Palembang tertangkap basah menganiaya seorang perempuan. Diduga penganiayaan disebabkan pelaku cemburu, korban dekat dengan lelaki lain.
Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang polisi bernama Rio Manurung berpangkat Bribka terhadap mantan kekasihnya ini dilakukan di dalam mobil milik pelaku. Di dalam rekaman video yang direkam oleh rekan korban, terlihat pelaku menarik kepala korban sambil melakukan penganiayaan. Tak hanya itu, saat hendak dilerai oleh sejumlah warga, pelaku mengancungkan senjata yang diduga pistol. Korban bernama Wina Septianti akhirnya melaporkan pelaku ke SPKT Polda Sumatera Selatan serta melaporkan pelaku ke Propam Polda Sumatera Selatan atas kasus penganiayaan. Insiden penganiayaan bermula saat korban sedang berkunjung ke tempat kos temannya di Jalan Dwi Kora, Palembang. Korban merasa dibuntuti oleh sebuah mobil berwarna putih. Ternyata orang yang berada di dalam mobil itu adalah mantan pacarnya, yaitu anggota polisi, Bribka Rio Rolando Manurung. Korban sempat dipanggil untuk masuk ke dalam mobil hingga berujung cekcok mulut. Selanjutnya pelaku memukul korban di bagian wajah hingga kepala sebanyak 5 kali. Korban pun berusaha turun dari mobil sembari berteriak meminta tolong. Penghuni kos yang mendengar teriakan korban berhamburan keluar dan datang berusaha melerai keributan. Namun mereka justru diancam, ditembak menggunakan pistol hingga warga ketakutan. Oh kita? Mantan. Mantan dia profesinya apa? Anggota polisi Tugasnya di mana? di Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Waktu mau nganiaya itu ada nggak omongan dia apa pada kamu sehingga dia marah seperti apa coba? Dia bilangnya kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Korban menduga pelaku cemburu karena korban dekat dengan lelaki lain dan tidak terima hubungan asmara antara keduanya telah berakhir. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi berikutnya, seorang pria di Kota Palembang telah menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh temannya sendiri. Pelaku mengaku sebagai ASN di Lapas Muara II. Dendi Setiawan, warga Sukarame Palembang, mengaku sepeda motor kesayangannya telah dibawa kabur rekannya sendiri berinisial LH. Kasus dugaan penggelapan ini telah dilaporkan korban ke SPKT Polrestabes Palembang. Pelaku LH mengaku seorang ASN bertugas di Lapas Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Akibat kehilangan sepeda motornya, korban pun menderita kerugian hingga 15 juta rupiah. Kejadian bermula saat terlapor meminjam sepeda motor korban. Tanpa curiga sedikit pun, korban lalu meminjamkan sepeda motornya ke rekannya tersebut. Rupanya setelah dipinjam, sepeda motor tidak kunjung kembali hingga lebih dari 24 jam. Pegawai lapas selama ini. Oh dia pegawai lapas ya? Pegawai lapas Mas. Jadi selama ini kan memang pegawai asli, jadi kita nanti sama sekali. Jadi kita tidak curiga ya? Sama sekali. Nah dia minjem motor itu karena alasan nak mengejar DPO gitu? Iya, tidak dia alasan dia minjem motor itu katanya nak balik ke rumah mertuanya di KM7 katanya. Selama ini dia ngobrol katanya uang rumahnya memang di KM7 di dekat. Berapa lama sudah motor? Korban masih berharap sepeda motornya dapat diketahui keberadaannya dan terlapor pun dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri di Kabupaten Lahat jatuh dan tenggelam ke sungai. Seorang polisi menganiaya seorang perempuan yang merupakan mantan pacarnya hingga terluka. Cegah stunting, Kepala BKKBN tinjau program gerakan orang tua asuh di Kabupaten Ogan Ilir.